Iya. Loh, kemas mana itunya? Kemas nggak deh? Sorry. Isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita berada di malam final. Di mana biasa memang yang namanya perlombaan itu yang rame pembukaan sampai penuh penutupan. Insya Allah kita jadi juara di sisi Allah. Kalau kita ikut lomba 17-an yang diadakan di RT RW itu juaranya satu. Kenapa? Lomba panitianya manusia. Kalau semuanya juara satu, panitia tekor. Tapi kalau lomba yang ngadain Allah, yang panitianya Allah, maka bisa jadi semuanya juara satu. Mudah-mudahan kita jadi juara satu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan gelar apa? LR. Apa LR? Lulusan Ramadan. Ada LC, lulusan Citayam, sama lulusan Cilandak. Ini LR, lulusan Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang begitu cerah ini. Insya Allah ini malam Lailatul Qadar. Dalam satu kitab saya pernah baca, jikalau Ramadan dimulai di hari Ahad, maka insya Allah Lailatul Qadarnya malam 29. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai Lailatul Qadar. Ya. Karena berapa banyak orang yang di awal semangat tapi di akhirnya kendor. Tapi Nabi kita Muhammad SAW enggak. Dari awal semangat, bahkan 10 malam terakhir Rasul lebih semangat lagi. Dan ini merupakan syiar yang mesti kita ramaikan, kita ajak anak-anak kita. Bahkan dahulu para ulama sebegitu luar biasanya menghidupi malam 10 terakhir. Mereka punya anak-anaknya dibangunin, yang baik dibangunin walaupun nggak ikut sholat. Kenapa? Kalau baik sholat jamaah kabur semua. Akhirnya baik bisa sholat ini. Sampai yang masih hamil di perutnya, diketok perutnya. Nak bangun. Ini malam 10 terakhir. Malam di mana Nabi kita Muhammad SAW menghidupkan malam tersebut, mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengisi malam Lailatul Qadar? Ya, bukan dengan sekedar kita ibadah saja, bukan. Karena ibadah semua orang bisa. Ibadah itu kalau kata ulama adalah perbuatan yang mudah, Allah bikin gampang. Kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi berat luar biasa di lisan. Ya, tapi yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa ikhlas
dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang bisa beramal, tapi nggak semua orang bisa ikhlas. Dikisahkan dalam satu kitab ada ulama yang bernama Al-Imam Mawardi. Kalau kita pengen cari referensi tentang masalah hukum pemerintahan, itu di antara ulama yang mengarang namanya Imam Al-Mawardi. Nama bukunya namanya Ahkam As-Sultaniyah. Ini buku begitu fenomenal di kalangan beberapa santri, dan juga beliau mengarang kitab fikih Madzhab Syafi'i. Tebalnya segini. Ya, kita sanggup gak bikin buku tebalnya segini? Yang satu tipis saja kita belum tentu bisa. Namanya Al-Hawil Kabir, luar biasa besarnya. Tapi sebelum kita mengenal kitab-kitab ini, dahulu Imam Mawardi itu ketika masa hidupnya tidak pernah sama sekali mengeluarkan naskah kitab, nggak pernah nyetak buku, nggak pernah ngeluarin kitab. Padahal ulama. Sampai suatu ketika beliau sakaratul maut, beliau katakan pada muridnya, ya fulan, wahai muridku, ya, jikalau nanti aku meninggal, aku telah menyiapkan beberapa naskah kitab-kitab yang aku telah tulis sepanjang hidupku, ada di rumah si fulan muridku. Kalau aku meninggal menggenggam tanganmu, berarti tanda amal-amalku semasa di dunia tidak diterima Allah. Dan tulisan-tulisanku tolong jangan disebar, karena itu ditulis bukan karena Allah. Tapi kalau seandainya tanganku tidak menggenggammu, maka sebarkanlah tulisanku, karena insya Allah itu pertanda amalku diterima Allah. Ketika meninggal sakaratul maut, beliau meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dalam tangan yang tidak menggenggam. Itu menunjukkan bahwasanya beliau diterima amalnya sama Allah. Ketika disebarkan kitabnya, masya Allah, luar biasa respon ulama. Ulama menerima kitab tersebut, menggunakan kitab tersebut menjadi barokah buat umat. Kenapa? Karena amal yang dikerjakan ikhlas karena Allah. Kita kenal kitab yang sering dipakai di Indonesia, bagi para santri-santri pasti tahu, namanya kitab Ajurumiyah atau kitab Jurumiyah. Kitab tipis yang harganya 1.000 perak, yang dipelajari di semua pondok-pondok pesantren se-Indonesia, bahkan sampai Mesir, bahkan sampai Asia, Eropa dan sebagainya. Itu kitab tipis, begitu murah harganya. Kenapa begitu bermanfaat? Karena ketika mengarang kitab ini, sang mu'alif yaitu Ibnu Ajurum mengarangnya di depan Baitullah. Kalau kita pengen dapat kemuliaan, maka sandarkanlah yang kita kerjakan dengan yang mulia. Insya Allah kerjaan kita jadi mulia. Ditulis depan Ka'bah. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil waqi wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima. Setelah rapi beliau tulis, selesai beliau tulis, beliau pergi ke pinggir laut. Beliau pegang naskah yang beliau tulis, beliau katakan kepada Allah, ya Allah, jikalau kitab ini aku tulis ikhlas karena Engkau ya Allah, mengharapkan ridha Engkau ya Allah, maka jangan rusak kitab ini ya Allah. Dilempar ke laut. Keesokan harinya beliau kembali ke pinggir laut itu, beliau temukan kitab itu masih ada dan tidak basah sama sekali. Sallu ala Muhammad. Begitu cara ulama dahulu agar apa yang mereka kerjakan tetap kekal di sisi Allah. Maka pernah saya dapatkan dalam tahun 2020 ketika banjir besar di Malang tahun baru. Banjir sampai hampir 2 hari. Rumah kita, pondok kita kebanjiran. Kitab-kitab hampir 50 kitab, 50 judul kitab itu terendam banjir. Ada satu buku yang terendam banjir, cuma subhanallah, ini buku luar biasa. Saya angkat itu buku tenggelam, saya buka lembarannya, ternyata subhanallah tidak ada satupun lembaran yang basah. Itu kitab covernya basah, dalamnya nggak basah. Ternyata kitab Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu karomah kitab ulama. Sampai-sampai kitab tersebut tidak basah meskipun terendam banjir. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan siapa orang yang memiliki kitab Ihya, maka insya Allah barokah daripada kitab tersebut, rumah itu tidak akan terkena kebakaran. Ini kata ulama dalam kitabnya Al-Imam
Al-Maqdisi dalam sebuah kitab karangan madhab Hambali. Ya. Demikianlah keikhlasan para ulama. Saking ikhlasnya apa yang mereka kerjakan kekal di sisi Allah. Nah, maka begitu pun kita ayo hadirun. Bagaimana kita bisa mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dan menjaganya ibadah tersebut sampai kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah jaminan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya apa? Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Nabi Adam, amalan anak Adam buat dirinya. Salat buat kita, puasa, zakat buat kita, sedekah buat kita, haji buat kita, illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li. Sungguh itu puasa untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang membalasnya. Sebagian membahas bahwasanya kenapa dikatakan fa innahu li, karena orang puasa itu pasti karena Allah. Kita ngerjain puasa Ramadan di sini ada kayak riya? Insya Allah sih nggak ada. Karena riya itu muncul kalau amalan ibadah ini dikerjakan yang lain enggak. Kita mau riya bagaimana Ramadan? Orang semuanya puasa, betul? Ya. Kalau kita Senin Kamis bisa riya kan? Bisa, ya kan ada kode-kodenya. Ya, ditawarin, Ustaz mau minum kan? Lagi puasa. Muncul rasa bangga. Ya. Atau nggak nanyain udah jam berapa sih? Emang kemana Ustaz? Mau betul kan mau buka puasa tuh, muncul rasa bangga. Tapi kalau orang Ramadan enggak, itu mau bangga dengan siapa, mau riak dengan siapa? Orang semua puasa. Ya. Orang yang biasa puasa, orang yang nggak pernah puasa jadi puasa. Nah, maka ada sebagian ulama memaknakan fa innahu li. Maknanya katanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, kalau semua amalan anak Bani Adam itu buat dirinya. Nanti di hari kiamat ketika proses hisab, ketika mizan, ketika orang mencari amal satu sama lainnya, amalan orang itu diambil. Gara-gara dia, gara-gara zalim, gara-gara ngutang, amalannya diambil sama orang lain. Kecuali satu yang nggak diambil. Amalan tersebut mahfuz dijaga Allah, yaitu amalan puasa. Amalan puasa nggak bisa diambil oleh orang lain. Fa innahu li, karena puasa yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu spesial amalan puasa ini. Nah, tapi tadi kita juga sholat, kita juga tarawih, kita juga baca Quran. Jaga kita punya amal ini. Bahkan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ada seorang ulama bernama Ibrahim An-Nakhai. Ketika beliau itu baca Quran, tiap kali ada yang masuk beliau tutupin dengan sorbannya agar tidak terlihat beliau sedang membaca Al-Quran. Kalau orang ketika baca Quran yang tadi bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, masuk orang Bismillahirrahmanirrahim, dibagus-bagusin. Kenapa? Karena ada orang. Dia nggak tahu padahal Allah sedang memperhatikan dia. Harusnya ada orang, nggak ada orang sama. Itu sebegitu ikhlasnya menjaga daripada dia. Ada lagi orang kalau ketika dia itu munajat, ketika doa dia sedih, dia nangis, ya, dia memohon pada Allah sampai mengalir air matanya. Ketika keluar dia lap mukanya. Jangan sampai terlihat beliau dalam kondisi sedang ada bekas tangisan. Kenapa? Karena khawatir ketika muncul nanti dalam ada bekas tangisan, takut ada perasaan dia. Ya. Kalau orang kadang-kadang gitu ya, dia nggak nangis, ditangis-tangisin. Ya. Bahkan tolong minta tisu, Allah, Anda sedih banget, Anda ngerasa banyak dosa tuh, Masya Allah. Penuh dengan pencitraan. Bangun tidur bikin status Alhamdulillah nikmat sholat tahajud di MBD. Ya, sayang. Amal ibadah kita yang kita kerjakan ini jangan sampai luntur cuman gara-gara pencitraan kita dengan manusia. Apakah tidak cukup Allah Subhanahu wa ta'ala yang memandang kita? Apakah tidak cukup pandangan Allah yang memberikan segalanya buat kita? Walaupun orang memandang ibadah kita, dia tahu ibadah kita, dia nggak bisa ngasih apa-apa buat kita. Tapi kalau kita mencukupkan diri dipandang Allah, Allahu syahidi, Allah yang memandangku, Allahu nadhiri, Allah yang melihatku, Allah muttaliun alayya, Allah yang sedang menatapku, pasti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun itu. Tapi kalau kita beribadah, kita pengen lihat orang yang semula Allah ingin beri, Allah tidak jadi beri karena kata Allah ente ibadah kepada aneh, tapi mintanya kepada yang lain.
Maka nanti di hari kiamat, nauzubillah min dzalik, ada orang-orang yang datang ke sisi Allah. Kemudian Allah giring mereka ke surga. Ketika sampai di depan surga, Allah kembalikan masuk ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Begitu pedihnya. Kenapa? Ditanya, ya Allah, kenapa engkau menghinakan kami sebegitunya ya Allah? Apa kata Allah? Dulu kalian beribadah kepadaku, kalian sujud kepadaku, tapi tidak kalian menyembahku dengan sebenarnya, karena di hati kalian minta dibalas oleh manusia. Maka sekarang mintalah kepada mereka yang dahulu kalian meminta balasan dari mereka berupa pujian dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Maka itu yang mesti kita perhatikan. Bukan hanya sekedar beramal, tapi kita harus mura'atul amal. Bagaimana menjaga amal ini? Banyak orang beramal, bertasbih, berzikir, bersolawat, namun tidak menjaga amalnya, sehingga apa yang dia kerjakan haba'an manthura, bagai debu-debu yang berterbangan. Nauzubillah. Maka itulah ulama-ulama kita, semisal Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Arba'in, pengarang kitab At-Tibyan, karangannya Majmu' Syarah Muhadzab, begitu manfaat. Bahkan kitab itu memiliki nur, cahaya dalam setiap kitabnya. Ada salah seorang ulama, beliau main ke Mekah. Ketika main ke Mekah, nih ulama memang Masya Allah, wali min awliyaillah, pandangannya luar biasa, nur, pandangannya Allah kasih kasyaf. Dikatakan dalam hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wajalla. Ketika main ke rumah ulama tersebut, dilihat di lemari kitabnya ada sebagian kitab yang mengeluarkan cahaya. Ditanya, ya fulan, itu kitab apa? Kata yang punya kitab, turunin aja kitabnya, diturunin atau yang an-nurnya. Fa idza huwa kitab An-Nawawi. Ketika diturunin, ternyata semua kitab yang memiliki nur adalah kitab Imam Nawawi. Makanya kita nggak heran, Imam Nawawi kitabnya Masya Allah, Riyadhus Shalihin dibaca di semua ormas, di semua afiliasi. Nahdlatul Ulama baca kitab Riyadhus Shalihin, Muhammadiyah baca kitab Riyadhus Shalihin, Salafi baca kitab Riyadhus Shalihin, Persis baca kitab Riyadhus Shalihin. Semua orang baca kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa bisa begitu? Karena keikhlasan daripada pengarangnya. Maka apapun yang kita kerjakan dengan ikhlas, dia bekal, akan kekal sampai hari kiamat. Ada seseorang dahulu mewakafkan dia punya rumah di zaman sebelum Rasulullah lahir, ratusan tahun sebelum Rasul lahir. Dia katakan, ya Allah, saya jadikan di rumah nanti buat Nabi akhir zaman. Subhanallah, ratusan tahun berikutnya Nabi hijrah ke Madinah. Nabi bingung rumah yang mana yang mau disinggahi. Akhirnya Nabi suruh ontaknya untuk memilih rumah tersebut. Subhanallah, itu ontak jalan ke rumah orang yang mewakafkan rumahnya untuk Nabi akhir zaman. Ratusan tahun itu rumah terjaga karena keikhlasan orang yang mengamalkannya. Maka mudah-mudahan di kita beramal, kita kerjakan amal baca Quran, kita tarawih, semuanya ikhlas karena Allah. Sehingga apa yang ikhlas karena Allah yang akan bekal dan kekalan abadi. Bahkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, itu ada kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa mampir ke sebuah kampung, minta dijamu, nggak dijamu. Nabi Musa kecewa dengan orang-orang kampung tersebut. Tapi subhanallah, Nabi Allah Khidir malah membantu salah seorang penduduk kampung itu. Dia punya rumah udah pengen rubuh, dibangun lagi, didirikan lagi, diperbaiki lagi. Nabi Musa tanya, kenapa ente malah bantu orang kampung sini sedangkan orang sini nggak hormatin kita? Apa kata Nabi Allah Khidir? Ya Musa, ini yang namanya rumahnya seorang soleh yang punya anak yatim. Ini rumahnya orang soleh yang punya anak yatim. Kalau di dinding rubuh, harta yang disimpan olehnya akan ketahuan oleh keluarganya. Nanti akan diambil oleh saudara-saudaranya. Nah, dalam kitab tafsir disebutkan ini wakana abuhuma solihah. Kalau kata-kata abuhuma bapaknya itu bukan bapaknya, tapi kakeknya nomor 7. Jadi dia punya kakek nomor 7, itulah yang mewariskan harta kepada cucu yang nomor 7 tadi. Subhanallah, begitu lamanya hartanya, banyaknya dan sebagainya, masih kekal sampai cucu nomor 7. Makanya istilah 7 turunan dari situ. Nih duit harta nggak habis sampai 7 turun, itu dari situ. Artinya apa? Kita pengen anak kita
bahagia. Kita pengen anak kita mendapatkan keberkahan, caranya beramal yang ikhlas. Banyak kita lihat masjid, pondok, sekolah sekarang tutup. Ada masjid dijual sama anak-anaknya, betul. Ada musola pengen dijual sama anak-anaknya. Ada sekolah pengen dijual sama anaknya. Kenapa? Mungkin ketika mewakafkannya kurang ikhlas. Maka apapun yang dikerjakan ikhlas karena Allah, yang qadaiman ila yaumil qiyamah, akan kekal sampai nanti di hari kiamat. Nah, mungkin termasuk ini masjid kita. Mudah-mudahan ya. Ini masjid wakaf kan? Wakaf. Mudah-mudahan ini masjid terus ya menjadi barokah. Bahkan insya Allah nanti tahun depan nggak segini nih, sampai luar-luar insya Allah. Ya. Panitianya bingung ntar gimana sampai luar-luar nih, kita kok satpam nih. Lillahi ta'ala, insya Allah apa yang kita kerjakan lillah, maka Allah akan kekalkan amal tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa pada hari ini 30 harinya, mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jangan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga pahala amal ibadah kita, Allah jaga pahala baca Quran kita, Allah jaga pahala tarawih kita, Allah jaga pahala puasa kita, Allah jaga pahala qiraat kita, Allah jaga pahala sedekah kita, zakat kita. Mudah-mudahan amal-amal kita kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh soleha. Allah jadikan istri kita istri yang soleha. Allah jadikan suami kita suami yang soleh. Allah jadikan cucu keturunan kita anak-anak yang soleh soleha, yang menyembah Allah, yang bertakwa pada Allah. Allah jadikan di antara anak-anak kita menjadi alim ulama, menjadi ahli ilmi, menjadi ahli hadis, menjadi ahli tafsir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan yabqa indallah, kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah pada kami ya Allah, berikanlah taufik hidayah pada kami ya Allah, berikanlah bimbingan pada kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Meskipun kami pandai ya Allah, bimbing kami menuju jalan-Mu ya Allah. Kami bodoh di hadapan-Mu ya Allah, kami lemah di hadapan-Mu ya Allah, kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Muliakan kami ya Allah di sisi-Mu ya Allah. Angkat derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berikan berkah pada harta kami ya Allah. Berkah pada anak-anak kami ya Allah. Berkah pada pekerjaan kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang tidak menyembah-Mu ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak-anak yang membangkang pada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, angkat derajat kami ya Allah. Izinkan kami bisa memandang wajah Nabi-Mu ya Allah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harapkan mata kami ya Allah untuk bisa memandang Rasul-Mu ya Allah dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki bisa memandang wajah Nabi-Mu walau dalam mimpi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan harapkan kami mendapatkan syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hati kami hati yang bersih ya Allah. Jadikan hati kami hati yang bersih ya Allah, yang salimin ya Allah. Bersihkan dari segala penyakit-penyakit hati. Tahhir qulubana minan nifaq ya Allah. Ya Allah, jangan jadi akhir kami lebih bagus dari hati kami ya Allah. Jadikan hati kami lebih bagus, lebih suci, lebih bersih daripada zahir kami ya Allah. Ya Allah, maafkan segala kemunafikan kami ya Allah. Kami sering menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan di hati kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah hati kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah dengan pandangan kelembutan-Mu ya Allah. Rubahlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Hawil halana ila ahsanil hal ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah kami bersama orang-orang soleh. Dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Kumpulkan kami di hari kiamat dengan orang-orang soleh. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh meskipun kami belum soleh ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh Engkau maha mampu berubah keadaan hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami takut ya Allah amal ibadah kami sia-sia. Ya Allah, kami takut ya Allah ujung kami suul khatimah ya Allah. Untuk apa ibadah jika ujungnya suul khatimah ya Allah. Hamba tahu ya Allah Engkau maha rahman maha rahim. Tunjukkanlah rahman rahim-Mu pada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangilah hamba
rahmat-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mereka yang letih mengurus kami sehingga kami bisa menyembah-Mu ya Allah, itu sebab lantaran kebaikan mereka ya Allah. Irhamhum ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami, menyayangi kami, membesarkan kami ya Allah. Ya Allah, Kau pernah berjanji melalui Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Engkau pernah berjanji siapa yang menyayangi di bumi niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Itu janjimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, orang tua kami telah melaksanakan janjinya ya Allah, maka tunaikanlah janjimu pada orang tua kami ya Allah. Jangan azab mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah, berikan ampunan pada mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah di dunia wal akhirah ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, terimalah amal ibadah kami Rabbana, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ibadah kami walau ibadah kami belum sempurna ya Allah. Ya Allah, terimalah tilawah kami walaupun bacaan kami belum sempurna ya Allah. Ya Allah, terimalah salat tarawih kami walaupun salat tarawih kami belum sempurna ya Allah. Sempurnakan ibadah kami ya Allah. Pandanglah niat kami ya Allah, walaupun ibadah kami belum sempurna ya Allah ya Rabbana. Terimalah ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jangan tolak hajat kami ya Allah. Kami ingin melihat anak-anak kami besar ya Allah dalam keadaan taat padamu ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Kami ingin melihat anak-anak kami bersanding di pelaminan ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Kami ingin melihat anak-anak kami menjadi hafiz-hafizah ya Allah. Jadikanlah mereka hafiz-hafizah ya Allah, yang bisa menuntun kami menuju surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah taufik hidayah pada anak-anak kami ya Allah, agar mereka bisa menjadi alim wal ulama al-mukhlasin ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di antara kami masih belum ada yang punya keturunan ya Allah, berikan keturunan pada mereka ya Allah. Biqudratikal karim, dengan kudrahmu ya Allah yang agung yang mulia ya Allah. Istajib du'aana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kalau bukan karena rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, kami pasti jadi orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, adrikna ya Rabb, adrikna ya Rabb, adrikna ya Rabb sari'an ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wajalla rahmati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa ini?